Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 22 Juni ya guys, pukul 6:47. Gua mau bahas short selling guys, karena memang ada berita ya sekitar 8 hari lalu OJK akan, nah ini guys, OJK akan mengimplementasikan aturan short selling paling tidak di bulan Oktober nih guys, Oktober 2024. Jadi semester 2 ya guys ya, 2024. Nah, kemudian ya beberapa waktu lalu ada info guys, ada berita bahwa MUI mengharamkan transaksi short selling di bursa saham. Nah, ini BI juga udah buka suara dan informasi dari BI adalah tidak memungkiri beberapa produk dan transaksi efek di BEI tidak mendapatkan fatwa halal dari MUI. Jadi ini yang mengatakan halal MUI ya guys, mengatakan halal gitu. MUI mengatakan bahwa short selling itu haram ya. Nah, sekarang gue bagaimana guys? Kalau gue guys ya, kalau gue tidak tertarik ya. Gue tidak akan melakukan transaksi short selling. Ya, gua nggak membahas haram halalnya, tapi gue tidak tertarik dan tidak akan melakukan transaksi short selling. Tapi ya guys, cuman gue adalah orang yang sangat menunggu ini segera dilakukan. Nah, lalu bingung guys. Mungkin ada yang bingung lah, kok lu nggak melakukan tapi lu kok sangat menunggu ini segera dilakukan ya guys ya. Nah, gini guys. Jadi gua gambarkan sedikit ya. Simpelnya gini, ada baju. Baju ini kita samakan seperti saham ya. Analoginya baju itu saham. Gua A, gua minjem kepada B. Gua minjem kepada B baju ini. Ya. Harganya adalah 10.000. Harganya 10.000 nih guys. Ketika baju ini gue pinjem, gue langsung jual, maka gue akan dapat uang cash 10.000. Gue akan langsung dapat uang cash 10.000. Nah, gue kan A nih. Gue harus mengembalikan kepada B, bukan berupa uang, tapi berupa saham. Artinya gue harus mengembalikan baju ini lagi kepada B. Maka gue berharap, ya berarti kan ketika gue jual gue dapat uang cash 10.000. Kalau gue mau mendapatkan baju ini lagi nih guys, gue nggak bisa berharap sahamnya ini jadi 12.000 atau jadi 15.000. Nggak bisa. Karena berarti gue harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan baju itu lagi. Maka gue sebagai A, ini gue nih guys ya. Ya ini katakanlah David lah. David. Gue bukan berarti menyinggung David ya, atau Joko aja lah, Joko, biar pada nggak tersinggung. Siapa tahu yang nonton ini ada yang namanya David. Gue minjem dari Joko. Nah, ya Joko ini bisa broker, bisa sekuritas dan sebagainya. Nah, gue nggak bisa berharap saham ini naik. Justru gue harus berharap saham ini turun ke berapa? Ke 8.000 atau ke 5.000. Ya, ke 8.000, ke 5.000. Bahkan kalau perlu turun 70% ke angka 3.000. Kenapa? Supaya gue bisa, kan ini baju, ya ini baju tadi gue pinjem, kemudian langsung gue jual, gue dapat uang cash 10.000. Nah, gue harus beli lagi baju ini untuk mengembalikan ke Joko. Ya gue harus berharap sahamnya ini jatuh guys, ya kan? Ke angka 8.000, ke angka 5.000 atau ke angka 3.000. Syukur-syukur ke angka 3.000 guys. Syukur-syukur ke angka 3.000. Karena semakin murah gue semakin untung. Berarti nanti gue bisa mengambil selisihnya nih. Selisihnya 7.000. Gue juga harus membayar bunganya, tapi selisihnya kan lebih besar. 7.000. Gitu loh guys. Jadi ya yang minjem gua akan sangat berharap, akan menebak ya, akan berdoa supaya sahamnya itu roboh sehingga gue bisa beli lagi di harga yang lebih murah, sehingga gue bisa mengembalikan baju itu lagi ke Joko. Jadi sekali lagi guys ya, kita bukan minjem duit, kita bukan minjem duit, kita minjemnya itu adalah minjem saham. Kita jual langsung supaya kita dapat saham lagi, kita beli dengan harga yang lebih murah. Nah, simpelnya begitu. Jadi intinya adalah short selling menguntungkan ketika saham jatuh atau roboh. Gitu guys. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Gua nggak tertarik nggak akan melakukan transaksi short selling. Cuman gua adalah orang yang sangat menunggu ini. Karena kenapa guys ya?
Gini, short selling itu risikonya gede, risikonya gede. Selain lu memang harus memiliki beberapa persyaratan, lu harus punya jaminan, ya, jaminan. Gue denger sih memang jaminannya lagi dipermudah, yang tadinya 200 juta, ya, jadi cuma 50 juta. Menjadi 50 juta. Nah, ini kan aturannya masih digodok nih, guys. Jaminan ya. Kemudian lu harus membayar bunga, ya kan? Kemudian lu sebagai orang yang meminjam saham, lu nggak berhak dapat dividen, nggak berhak, ya. Kemudian lu sebagai orang yang melakukan short selling, pasti lu berharap, ya, berharap saham jatuh. Nah, berharap saham jatuh atau roboh. Kalau sahamnya ternyata naik, lu akan mengalami kerugian. Berarti lu harus membeli saham ini di angka 12.000 atau 15.000. Padahal lu cuma dapat cash 10.000. Ya kan, nombok jadinya. Nah, lu berharap sahamnya jatuh. Dan kesimpulannya adalah ini terlalu berisiko. Nah, terlalu berisiko buat pemula. Nah, gitu guys, buat pemula. Terlalu berisiko. Cuman ya, yang diuntungkan, nah yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan kan berarti yang dipinjam. Yang dipinjam, dalam hal ini ya bisa pialang, bisa broker, bisa sekuritas, ya. Yang diuntungkan adalah pihak yang dipinjam, yang sahamnya dipinjam. Karena dia nggak ngapa-ngapain dapat duit, jebret gitu. Yang pusing adalah yang melakukan short selling ini tapi sahamnya naik. Nah, ada lagi guys, ada lagi pihak yang sangat diuntungkan sebenarnya ya guys ya. Yang sangat diuntungkan padahal dia tidak melakukan transaksi short selling ini. Apa? Orang atau pihak yang mengetahui fundamental perusahaan. Nah, ini guys, makanya kenapa ya gua sangat tidak sabar ini diimplementasikan. Kenapa guys? Sekarang gini, lu coba bayangkan kan gini, ada beberapa saham ya, saham-saham transaksi short selling nih. Ya, short selling. Nih, saham transaksi short selling nih. Daftarnya. Tadi ada nih. Nah, daftar nih. Nih ya, ini berita Juni 13 2024 ya kan, sekitar seminggu yang lalu. Ada beberapa saham yang bisa ditransaksikan secara short selling. Astra, S Hardware, Adikarya, Adaro, AKR, Alfa, Aneka Tambang ya. Sebenarnya saham-saham yang sekarang ya, yang saat ini per hari ini ya, per hari ini gua koleksi tanggal 22 Juni, masuk semua guys. Ya, nih ya. Gua megang Astra. Nih, Astra masuk, bisa ditransaksikan secara short selling. Gua megang Bluebird. Nih, gue megang BTPS. Mana nih BTPS gue megang. Kemudian gue megang Jekon. Jekon juga masuk nih guys. Jaya Konstruksi. Nah, ini Jaya Konstruksi masuk. Ya kan. Terakhir gue megang Telkom. Telkom juga masuk nih. Gue sekarang masih megang 5 per tanggal 22 Januari. Ya. Lu bayangkan, coba lu berpikir, bayangkan bagaimana, ini kan berharap bahwa sahamnya roboh. Lu coba bayangkan bagaimana apabila Adro dengan kinerja seperti itu ya, kita tahu EPS-nya, kita tahu price to book value-nya, kita tahu PER-nya, kita tahu hutangnya dia sama siapa, kita tahu dia penjualan batu baranya bagaimana. Lu bayangin Adro dilakukan mekanisme seperti ini kemudian dia roboh ke angka 2000. Ya, lu bayangin dulu aja. Kemudian ITMG ada nggak? ITMG ada tadi tuh. UNTR ini saham-saham yang lagi gua incer nih guys, ENTR, BSSR. Ya, lu bayangin ITMG turun sampai ke angka 18.000. Ya kan? Lu bayangin aja. BSSR turun sampai ke angka 2.500 atau 2.000 lah, 2.500 lah. Tuh BSSR, UNTR 18.000. Apa yang akan lu lakukan ketika kan short selling ini dianggap membawa bencana ya bagi sebagian orang. Short selling ini dianggap membawa bencana karena bisa berkontribusi terhadap kejatuhan sebuah pasar, kejatuhan sebuah harga saham. Tapi coba lu bayangkan kalau misalkan saham-saham yang gue bilang nih, BBRI, dia turun nih sampai angka 3.500. Nah, orang-orang yang mengetahui fundamental perusahaan ya orang-orang yang gua katakan orang-orang yang ngerti lah, yang ngerti fundamental ya, yang cerdas, expert di bidang fundamental, dia akan nyerok perusahaan-perusahaan bagus yang sejatinya tidak ada masalah tapi harga sahamnya roboh. Ya, jadi dia akan membeli di harga yang murah. Jadi sebenarnya logikanya short selling ini akan ya
akan mengembalikan harga saham ke harga fundamentalnya. Nah, dia akan mengembalikan ke harga aslinya, guys. Itu yang gua katakan kenapa gua adalah salah satu orang yang sangat menunggu ini segera dilakukan ke harga aslinya. Itu, guys. Nah, ketika dia jeblok, ketika dia roboh, kita tahu perusahaannya nggak ada masalah, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia ya memang emang US dollar naik gitu ya. Tapi kita tahu orang masih banyak yang keluar, kemudian orang juga masih beli kok, semahal apapun dia masih bisa beli gitu ya. Kita beli gitu, guys. Itu yang akan gue lakukan. Jadi gue tidak melakukan short sellingnya, tidak akan melakukan short sellingnya, ya. Tapi gue akan memanfaatkan situasi yang terjadi akibat adanya mekanisme short selling tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.